kawan muda, orang muda, di mana saja berada. Salam jumpa dalam acara Sapa Kaum Muda Gereja Masih Injili di Timur, Klasis Timur Tengah Utara. Dan kita kemas Sapa Kaum Muda kali ini dalam bentuk bincang santai bersama dengan seorang pendeta, dan tidak asing lagi, beliau adalah Pendeta Lai Abdi Wenyi MSI. Beliau Ketua Majelis Klasis Timur Tengah Utara saat ini. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Bapak Pendeta. Shalom juga untuk sahabat muda yang ada di manapun. Oke, kita sebelum bincang santai, saya ajak kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami syukuri kasih-Mu yang telah mempertemukan kami di tempat ini dalam pelayanan firman Tuhan, Sapa Kaum Muda, dan kami mohon biarlah segala perbincangan ini ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi semua yang mendengar, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Baik, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta kan sudah menikah ya? Sudah, puji Tuhan sudah, dan saat ini kami dikaruniai 2 orang putri, Bapak Pendeta. Oh, oke. Kalau begitu ini tepat sekali. Karena kita dalam bincang santai ini, Sapa Kaum Muda punya tema adalah tentang pacaran. Ya, itu berarti kita sudah pernah lewati itu ya. Oke, Bapak Pendeta. Yang pertama itu Bapak Pendeta, kira-kira apa sih pacaran itu menurut Bapak Pendeta? Ya, terima kasih Pak Pendeta Adi. Pacaran itu adalah sebuah masa di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan saling mengenal itu secara lebih dekat, ya. Dan tentu masa itu adalah masa untuk memasuki fase yang lebih serius, yaitu tahapan pernikahan untuk bisa hidup bersama sebagai suami dan istri tentunya. Oh, jadi masa persiapan untuk menuju kepada pernikahan ya. Oke Bapak Pendeta, ya ini pencerahan ya untuk orang-orang muda di mana saja berada. Untuk anak-anak muda yang sementara pacaran, kira-kira pacaran itu sebaiknya datang ke rumah ataukah di tempat lain? Karena ya sekalipun sudah modern seperti ini Bapak Pendeta, masih banyak keluarga melihat pacaran sebagai sesuatu yang tabu. Ya, karena itu ya orang juga tidak berani ke rumah begitu. Kira-kira menurut Bapak Pendeta bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa kan kalau kita bicara tentang pacaran bagi muda-mudi saat ini, itu tentu berbeda pemahamannya dari pertemanan, ya, sekedar berteman. Nah, fase yang serius itu tentu juga harus dipahami bahwa masa pacaran itu adalah masa saling mengenal, bukan sekedar mereka berdua saling mengenal, tapi tentu harus dikenal juga oleh keluarga masing-masing. Jadi bagi saya alangkah lebih baiknya bisa datang ke rumah. Kalau dulu ada istilah backstreet, ya, Pak Pendeta, pada masa muda kita mungkin orang masih sering menyebut sebagai backstreet, ya. Tapi saya kira untuk masa yang serius itu lebih baik ada di rumah, saling mengenal dan juga dikenal. Ya. Saya kira kalau memang ingin lebih serius ke depan, ya sebaiknya ada di rumah saja, ya, biar saling mengenal dan dikenal juga oleh keluarga. Jadi untuk mau mengenal dan dikenal sebaiknya jangan backstreet, datang saja ke rumah. Oke Bapak Pendeta, pacaran itu kira-kira waktu idealnya berapa lama sih? Karena ada yang lama sekali pacaran, tidak jadi nikah. Ada yang pacarannya baru 1-2 hari, nikah. Betul. Ya, itu kira-kira bagaimana Bapak Pendeta? Ya, memang tidak ada rumus yang ideal untuk masa. Tapi yang paling utama bahwa kita memang tidak bisa memastikan dengan siapa kita menikah.
Tapi kita bisa memilih sebenarnya dengan siapa kita menikah. Orang tidak pernah tahu bahwa jodohnya siapa. Tapi ketika memasuki masa pertemanan yang serius, atau dalam bahasa yang tadi Pak Pendeta sampaikan sebagai masa pacaran, ya di situ pilihan terjadi. Ya, pilihan terjadi. Walaupun proses perkenalan itu ada yang berlangsung singkat, tapi karena mereka merasa bahwa sudah cukup dan mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain dan memasuki fase yang lebih serius, yaitu pernikahan, ya ada yang sehari 2 hari juga ternyata menikah. Apalagi sekarang tinggal era digital. Ya, beberapa kali kita memberkati sepasang kekasih itu, ketika ditanya kalian ketemunya di mana? Di Facebook, Pak Pendeta. Ya, ada yang ketemunya di Instagram, begitu. Lalu memilih untuk menikah. Satu di Kalimantan, satu di TTU. Tapi pada akhirnya menikah. Ya. Yang paling utama bahwa saling mengenal dengan baik. Ketika kita merasa proses pengenalan itu cukup, ya tentu mesti mengambil sikap untuk memasuki fase yang lebih serius. Oh iya, jadi waktu itu relatif sekali. Tapi yang terpenting di situ adalah kualitas dari hubungan yang dibangun itu ya. Oke, Pak Pendeta, ini juga ada ya pertanyaan gini. Ada yang bilang, ya kan pacaran itu kan belum tentu menikah, ya kan? Jadi boleh dong kita koleksi-koleksi, ya seleksi-seleksi, nanti baru resepsi, gitu. Itu gimana sih, Pak Pendeta? Ya, itu seringkali memang buat saya menjadi modus. Oh, modus. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita bersepakat pacaran itu adalah masa yang lebih serius dari sekedar pertemanan, maka di situ sebenarnya kita sudah mulai belajar untuk memilih, ya, untuk melanjutkan ke tahapan yang lebih serius dengan orang yang kita kenal. Ya, sehingga di dalam kekristenan kita tentu juga diajarkan tentang kesetiaan. Ya. Masa pacaran itu adalah masa melatih kesetiaan juga sebenarnya. Melatih kesetiaan kita untuk setia pada satu orang yang menurut kita, ya, menurut hati kita, menurut pengenalan kita, dialah orang yang tepat untuk hidup bersama-sama sampai maut memisahkan, ya, di dalam sebuah pernikahan. Jadi hati-hati dengan modus yang demikian. Kadang-kadang konsep-konsep yang begitu itu hanya menjadi sebuah pembenaran untuk sesuatu yang kita kehendaki dan kita inginkan. Ya. Jadi orang sering menformat dalam kata-kata yang kelihatannya membius begitu, tapi padahal isinya modus semua itu, Pak Pendeta. Jadi hati-hati itu ya. Pokoknya yang namanya pacaran tuh penting kesetiaan ya. Karena di situ proses kita melatih kesetiaan. Oke, Pak Pendeta, dan juga ada pertanyaan gini, Pak Pendeta. Kalau begitu, adakah arti pacaran secara Kristiani begitu? Karena untuk teman-teman, bersaudara yang anak-anak muda yang sebenarnya pacaran, anak-anak Kristen, itu gimana, Pak Pendeta? Ya, Sobat Muda, kalau kita merujuk pada Alkitab, sebenarnya memang Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran sendiri. Ya, kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu misalnya, kita tidak pernah akan menemukan kata pacaran di situ. Ya, kalau orang bicara pacaran yang Alkitabiah itu yang bagaimana? Ya, yang paling utama adalah pacaran itu adalah proses saling mengenal sebagai sesama ciptaan Tuhan yang mulia. Dan karena itu, di dalam relasi kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa relasi kita tidak hanya antara kita dengan orang yang kita kasihi, tapi relasi kita itu bersifat 3 dimensi, antara kita dengan orang yang kita kasihi, tapi juga antara kita dengan orang yang kita kasihi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjadi bagian yang menolong kita untuk memaknai proses yang sedang kita jalani dengan orang yang kita kasihi tentunya. Karena kalau kita membaca Alkitab, Allah juga meminta misalnya kepada bangsa Israel, ya, untuk
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, tentu pasangan kita juga mengharapkan jangan ada padamu pasangan lain di hadapanku atau juga di belakangku. Gitu. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi dimanapun kalian pacaran, ingat ada dimensi 3 di situ. Ada kamu, ada dia, dan ada Tuhan, ya. Ya. Jadi pacaran Kristiani seperti itu. Betul. Pokoknya hubungan itu ingat bahwa ada Tuhan di antara kalian. Betul. Ya, oke, baik, Pak Pendeta. Ada juga ini pertanyaan ya sering saya diminta untuk nanti tanya Pak Pendeta. Jodoh itu sebenarnya di tangan kita atau di tangan Tuhan sih? Ya, menurut Pak Pendeta. Ya, kita percaya bahwa hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Hal-hal yang belum bisa kita pastikan, kita percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tapi ingat bahwa jodoh memang di tangan Tuhan, tapi pilihan ada di tangan kita. Ya, untuk menentukan si A atau si B. Ya. Jangan sampai kita bilang kita sudah tidak suka dengan si A, lalu kita bilang dia bukan jodoh saya. Mungkin Tuhan tidak berkenan. Padahal secara diam-diam kita sedang menjalin relasi diam-diam dengan si B. Lalu membenarkan apa yang kita lakukan, lalu kita bilang bahwa itu bukan jodoh yang datang dari Tuhan. Jodoh dari Tuhan, tapi pilihan ada di tangan kalian. Oh iya ya, jadi itulah Tuhan kita ya. Dia mau kerjasama dengan kita. Ya. Dia bisa memberi keputusan, tapi dia mengajak kita sama-sama mengambil keputusan itu ya. Oke, baik Pak Pendeta. Ini yang terakhir sih dalam bincang santai kita. Terima kasih ya, kita dapat bahan-bahan yang menarik dan membuka wawasan, juga memberi pencerahan. Ini yang terakhir begini, ada satu kasus diminta untuk dititipkan, ditanya. Ada seorang yang pacaran, kemudian putus. Dia sekarang sedang membangun hubungan dengan orang yang lain. Tetapi dia belum bisa melupakan mantannya, Pak Pendeta. Dan mantannya ini menurut dia orangnya baik, penyemangat bagi segala aktivitas dia, keluarga mantannya ini juga baik. Hanya masalahnya mereka beda agama, Pak Pendeta. Ya, jadi ini gimana? Mungkin ada solusi bagi teman kita ini? Terima kasih Pak Pendeta. Yang pertama bahwa tidak ada orang yang ingin diduakan. Ya. Kesalahan pertama dari teman yang disampaikan Pak Pendeta tadi adalah sebenarnya jangan menjadikan orang lain itu sebagai pelarian atau pelampiasan dari kekecewaan kita. Anda tentu tidak ingin dikecewakan juga kan? Karena itu jangan mengecewakan orang lain. Semua orang ingin diterima dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Sehingga hindari keterpaksaan di dalam membangun sebuah relasi. Ya, Tuhan juga menghendaki bahwa ketika kita menerima Tuhan itu benar-benar dengan sepenuh hati. Ya, kita tidak mendua hati. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kita belajar dari situ bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu mesti dilatih dalam kesetiaan kepada sesama. Dan ingat baik-baik bahwa kesetiaan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Tapi kesetiaan itu adalah sesuatu proses. Itu seni yang harus dilatih terus-menerus. Mulailah melatih kesetiaan itu mulai pada ketika masa pacaran. Karena ketika Anda sudah terbiasa terlatih setia pada masa pacaran, maka ketika Anda menikah, saya pastikan bahwa Anda akan menjadi suami atau istri yang setia bagi pasangan Anda. Wah, luar biasa. Jadi, ambil keputusan untuk setia. Karena ternyata setia itu tidak akan pernah mengecewakan. Tidak ada penyesalan ya di balik kesetiaan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa. Salam sehat, tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom. Salam.